Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya. Dan di sini sekali lagi saya akan kembali menginformasikan tentang daripada pergerakan informasi seputar dunia cryptocurrency, terkhusus tentang Pi Network Coin. Nah, di sini banyak sekali informasi berkaitan dengan Pi Network ya, setiap detik, setiap menit selalu akan ada banyak sekali info-info. Terutama di sini informasi yang sangat cepat sekali, yaitu dari Twitter ya. Kemudian di sini admin membuka daripada saluran PX News memberitakan tentang informasi yang cukup mantap, yaitu dari salah satu negara Amerika Serikat ya, disebutkan Federal Reserve telah mengembangkan rencana pengawasan untuk Bitcoin dan juga aktivitas mata uang cryptocurrency. Kemudian di sini apakah kita juga bisa berharap untuk Pi Network itu juga bisa dimasukkan ke dalam rencana pengawasan Federal Reserve ya untuk aktivitas cryptocurrency di masa yang akan datang. Nah, di sini mungkin bagi rekan-rekan yang sudah mengetahui tentang daripada Amerika Serikat ya, sudah mulai merancang semacam undang-undang cryptocurrency. Nah, kemudian di sini kita beralih ke informasi berikutnya ya. Kali ini admin akan mencoba untuk beralih ke informasi daripada Dorishin, salah satu komunitas atau pionir aktif yang memperlihatkan tentang daripada harga GCV atau sangat mensupport harga GCV. Kemudian untuk Dorishin sendiri beberapa waktu yang lalu juga sempat admin buatkan konten atau sudah admin bahas ya tentang daripada Dorishin yang mundur daripada GCV di negara Cina. Kemudian di sini kalau kita lihat dalam Twitternya itu rupanya masih aktif ya untuk daripada Dorishin ya, tentang daripada Pi Showroom, atau Dorishin juga meretweet postingan daripada Pi Showroom yang mengadakan event ya di Kalimantan dengan harga GCV. Sekali lagi di sini untuk Dorishin rupanya masih mensupport tentang harga GCV yaitu 4,8 miliar rupiah. Kemudian di sini 5 jam yang lalu untuk Dorishin itu juga memberitakan semacam postingan, saya seorang profesional pajak Amerika, jadi saya baru saja mengunggah beberapa informasi pajak tentang keuntungan modal mata uang kripto di sini. Kemudian ini hanya untuk federal, belum termasuk pajak negara bagian. Jadi kita bisa melihat apakah ini keuntungan modal jangka pendek kurang dari 1 tahun, tarif pajak federal adalah 37%. Kemudian sini juga disebutkan kepemilikan jangka panjang akan menjadi pajak yang lebih rendah. Jadi jika Anda menambah pajak negara bagian dalam jangka pendek, tarif pajaknya lebih dari 50%. Kemudian di sini untuk daripada negara Amerika Serikat memang bisa dikatakan negara maju ya, dan itu juga memajaki setiap penduduknya atau setiap warga negaranya untuk keberlangsungan ekonomi mereka ya. Mungkin rekan-rekan juga sudah paham tentang daripada aturan di negara tersebut. Nah, kemudian di sini pajaknya itu bisa dikatakan cukup besar sekali ya rekan-rekan, yaitu bisa menembus ya 37 bahkan sampai 50%. Kemudian jadi saat membuka open mainnet jika harganya itu sekitar 4,8 miliar ya, atau 300 ribuan dolar. Nah, di sini Anda harus membayar setengahnya kepada pemerintah sebagai pajak. Jika itu barter, saya yakin negara berbeda memiliki pajak penjualan yang berbeda dan harus membayar juga. Nah, di sini kalau kita lihat tentang daripada pajak pendapatan di Amerika Serikat ya, apakah memang benar 50%? Kalau ini ya saya rasa cukup tinggi sekali pajaknya. Kemudian kita juga bisa melihat ya di Kanada pajak penjualan federal ditambah provinsi akan menjadi sekitar 15%. Kemudian Amerika akan menjadi sekitar 12%, negara bagian yang berbeda. Kemudian tarif pajaknya itu memang berbeda. Semua pasar pertukaran akan memberikan pajak dari, nah di sini ada 1099B ke IRS. Jadi Anda harus melapor dan membayar pajak. Kemudian IRS juga dapat menemukan jika Anda tidak melaporkan. Intinya di sini untuk daripada Dorishin memberitakan tentang daripada pajak di negara Amerika Serikat ya, yang bisa dikatakan ya cukup tinggi sekali ya, yaitu bisa menembus 50% atau setengah daripada total pendapatan. Atau mungkin bagi rekan-rekan yang sudah tinggal di Amerika atau warga negara Amerika yang sudah mengetahui secara lebih pasti tentang detail pajak di negara tersebut ya, bisa tulis dalam kolom komentar. Di sini admin hanya sekedar review dan memberitakan informasi ya berdasarkan sumber-sumber yang ada, yaitu melalui Twitter. Kemudian untuk yang ada di Indonesia sendiri ya, pajaknya itu berapa, rekan-rekan yang sudah membayar pajak atau rekan-rekan yang menjadi pengusaha, bisnismen atau apapun itu ya, apakah sudah membayar pajak dan berapa jumlah pajak yang rekan-rekan bayarkan ya, total berapa persen. Kemudian di sini apa hubungannya dengan koin Pi? Nah, rupanya di sini ketika Pi Network itu listing 4,8 miliar, kemudian pajaknya 50%. Nah, siapa yang untung, siapa yang cuan, kemudian siapa yang menambang jedar-jedor,
hasil setengahnya masuk kemana. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kita coba untuk merangkum daripada informasi tentang daripada Dorishine ya. Kalau kita lihat di sini Dorishine itu meskipun dulu sempat berpamitan ya, yaitu sempat berpamitan mengundurkan diri daripada komunitas GCV di Tiongkok, kemudian masih aktif di dalam saluran Twitternya. Nah, di sini terima kasih kepada Hoke News sebagai berikut ya. Nah, di sini ada kestabilan harga GCP berdampak positif bagi investasi di ekosistem. Kemudian juga ada investor dan juga pengguna cenderung lebih percaya diri dalam memegang dan menggunakan GCP sebagai aset penyimpanan nilai. Kemudian dengan nilai-nilai yang relatif stabil, ekosistem dapat tumbuh dan juga dapat berkembang dengan lebih konsisten dan mendukung inovasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian nilai kepercayaan yang dibangun dalam GCP ini juga bisa membawa harapan yang kuat di masa yang akan datang ya. Kemudian di sini ketika pengguna menganggap bahwa nilai GCP dapat diandalkan dan cenderung stabil, kemudian mereka cenderung menggunakannya dalam transaksi dan juga investasi. Dengan demikian GCV tidak hanya menciptakan ekosistem yang stabil, tetapi juga membentuk landasan yang kokoh bagi pertumbuhan ekosistem mata uang di masa yang akan datang. Kemudian di sini kita juga bisa melihat ya tentang daripada hokenews.com, rupanya itu Dorishine meretweet postingan dari hokenews.com ya. Nah, di sini mendukung pertumbuhan ekosistem Pi dan GCV. Jadi di sini juga ada banyak sekali informasi yang bisa rekan-rekan dapatkan, terutama melalui website hokenews.com dan lain-lain. Kemudian di sini saya ingin sedikit meminta pendapat rekan-rekan ya, atau ya sedikit survei. Nah, nanti rekan-rekan bisa tulis dalam kolom komentar ya, apakah rekan-rekan itu memang setuju atau mendukung harga GCV ya, koin Pi itu listing 4,8 miliar, atau rekan-rekan itu memiliki saran, gagasan, pendapat yang lain tentang harga Pi Network saat ini ya, atau ketika realistis bisa menuju ke open mainnet. Atau di sini apakah Pi Network itu benar-benar realistis untuk open mainnet itu listing dengan harga 4,8 miliar. Nanti rekan-rekan yang memiliki pendapat bisa tulis dalam kolom komentar ya. Dan di sini ya kita tinggal menantikan saja, karena sekali lagi untuk proyek Pi Network itu ya ada yang menganggap ini proyek tidak masuk akal, kemudian juga ada yang sangat-sangat menantikan untuk segera open mainnet atau listing, dan juga ada yang fanatik ya. Jadi semuanya itu tergantung daripada pengetahuan dan juga sangat bergantung daripada basic ya rekan-rekan semuanya, seberapa banyak pengetahuan yang rekan-rekan dapatkan tentang dunia cryptocurrency ataupun tentang daripada proyek Pi Network itu sendiri. Nah, itu yang akan mempengaruhi daripada jalan pikiran rekan-rekan masing-masing, tentu saja melalui analisa ya, dan juga melalui pendekatan, melalui informasi terutama dari core team, chatroom, ataupun di dalam komunitas yang sangat besar ini. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat ya banyak sekali informasi yang disampaikan oleh daripada Dorishine. Sekali lagi untuk Dorishine itu memang bisa dikatakan selalu mensupport harga GCV 4,8 miliar. Nah, di sini kalau harganya ya seperti ini ya, ini memang bisa dikatakan menjadi daya tarik tersendiri meskipun sampai saat ini belum listing dan open mainnet. Nah, kemudian di sini sekali lagi rekan-rekan, nah admin hanya sekedar untuk mereview. Kalau kita lihat di sini banyak sekali informasi. Nah, di sini juga banyak sekali informasi yang sangat mensupport ya daripada harga GCV, terutama di negara Cina dan juga Vietnam dan juga di Indonesia. Jadi sangat kompak dan sangat solid sekali. Kemudian di sini sekali lagi ya admin disclaimer on endure, ini hanya sekedar informasi untuk imunitas ya, atau hanya sekedar kita bisa melihat tentang daripada perkembangan Pi Network di luar negeri. Sekaligus ya kita tinggal ikuti saja ya, semoga saja Pi Network itu benar-benar bisa listing dengan harga 4,8 miliar. Kemudian bagi rekan-rekan yang ingin menggarap project yang lain yang lebih realistis ya, yaitu project kripto tradisional, nanti bisa langsung join dalam channel Telegram admin ya, untuk sambil menunggu fase berikutnya atau fase open mainnet ya. Nah, di sini admin membuka daripada channel YouTube admin pribadi ya, bagi rekan-rekan yang tidak keberatan ya silahkan di subscribe ya, karena di sini itu admin juga memberitakan semacam garapan-garapan yang lain selain daripada mengulas informasi Pi Network. Nah, di sini itu juga ada semacam garapan-garapan yang bisa rekan-rekan maksimalkan, dan juga dalam kolom komunitas di sini itu juga ada garapan semacam project cryptocurrency konvensional ya, untuk menghasilkan cuan dari internet. Dan admin juga memiliki grup Telegram, nanti juga bisa join ya untuk mendapatkan semacam garapan-garapan baru selain daripada Pi Network. Nah, di antaranya itu di sini yang paling fenomenal adalah project dari Nansen. Ini kita bisa melihat ya tentang daripada Nansen itu untuk daripada funding raise-nya itu 5 kali lipat dari project ARKM.
Kemudian nanti rekan-rekan yang mendaftar ya, itu gratis tanpa modal dan juga bisa mendapatkan semacam peluang untuk checkpoint atau JP ya, atau mendapatkan keuntungan. Kemudian di sini juga banyak lagi garapan-garapan yang berupa semacam airdrop wallet seperti Arabian Token yang akan listing ke dalam Bybit sebentar lagi juga akan ending. Nah, kemudian di sini juga ada Nansen ya. Jadi admin juga sempat membuatkan konten tutorial secara lengkap ya. Nah, jadi di sini intinya itu ya, admin hanya sekedar ingin memberikan solusi bagi rekan-rekan yang ingin menggarap proyek yang lain. Jadi jangan hanya menggarap proyek network saja, usahakan rekan-rekan itu ya harus belajar tentang proyek cryptocurrency tradisional, proyek cryptocurrency yang listing ke bursa ya, untuk menambah daripada pengetahuan rekan-rekan dan juga untuk menambah pundi-pundi rekan-rekan semuanya, meskipun dengan cara yang gratis. Nah, kurang lebih seperti itu. Jika rekan-rekan suka dengan konten ini, silahkan tinggalkan like dan juga komen dan subscribe. Sekian dan terima kasih.